Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 5 bertemu kembali dengan Bu Rahma. Ya, hari ini kita akan belajar IPS, yaitu masih di tema 1, kita masuk ke subtema 2. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah menyiapkan buku tematiknya? Kalau belum, yuk siapkan terlebih dahulu buku tema 1 dan alat tulisnya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita awali dengan berdoa bersama-sama agar Allah mudahkan kita dalam memperoleh ilmu pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, kakak-kakak level 5, tujuan pembelajaran IPS pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita akan memahami peta kepadatan penduduk. Kemudian yang kedua, memahami kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memahami kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar IPS pada hari ini? Insya Allah siap ya. Ya, sebelumnya yuk kalian silahkan dibuka buku tema 1 halaman 44. Bagaimana? Sudah dibuka halaman 44? Oke. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya ya. Kalian boleh siapkan pensil ataupun pulpen. Kita akan menggarisbawahi informasi-informasi penting yang ada di halaman 44. Sudah siap ya? Oke, sebelum kita masuk ke peta kepadatan penduduk, Bu Rahma akan menjelaskan mengenai peta khusus atau peta tematik. Yuk, silakan kalian dan Bu Rahma ya, kita bersama-sama untuk menggarisbawahi informasi penting. Ya. Peta khusus atau tematik adalah peta yang hanya menggambarkan 1 atau 2 kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan kenampakan kondisi fisik ataupun sosial budaya tertentu. Nah, contoh dari peta khusus atau tematik ini misalnya peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran sumber daya alam berupa hasil pertanian, hasil tambang, jalur penerbangan, ataupun pelayaran. Nah, sekarang kita masuk ke peta kepadatan penduduk di Indonesia. Peta kepadatan penduduk ini adalah termasuk peta tematik, Kak. Nah, ini peta tematik yang menggambarkan kepadatan penduduk di setiap wilayah-wilayah yang ditunjukkan dengan perbedaan warna. Berdasarkan legenda atau keterangan pada peta di setiap kilometer persegi luasnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada legenda. Legenda di sini berisi keterangan mengenai jumlah jiwa atau jumlah penduduk. Nah, yang berwarna kuning ini berarti sekitar 9 sampai 50 jiwa atau penduduk. Ya. Kalian tahu kan sebelumnya di sini pulau apa saja? Ya, di sini adalah Pulau Sumatera, benar. Di sini pulau apa, Kak?
Di sini Pulau Jawa. Kemudian di sini pulau apa, Kak? Sampingnya Jawa? Ya, di sini ada Pulau Bali. Kemudian di sini ada Pulau Kalimantan. Yang di sini ya Pulau Sulawesi. Kemudian di sini ada Kepulauan Maluku. Dan di sini Pulau Papua. Ya, di bagian timur Indonesia. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini yang berwarna jingga, ya, di sini ada 51 hingga 250 jiwa penduduk. Ya, berarti di daerah sini ya, daerah Sumatera. Oke. Kemudian warna jingga yang lebih gelap, di sini ada 251 hingga 1000 penduduk. Nah, berarti sudah mulai padat nih. Kemudian yang berwarna merah lebih dari 1000 penduduk atau 1000 jiwa. Berarti di sini menjelaskan bahwa angkanya yang semakin banyak atau warnanya semakin merah, di sini artinya penduduknya lebih padat. Jumlah penduduk lebih padat di pulau tersebut. Berarti berdasarkan peta kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2013, yang paling padat penduduknya pulau apa ya, Kak? Ya, di sini ya, Pulau Jawa yang paling padat penduduknya. Kemudian, kalau ditanya pulau manakah yang paling jarang penduduknya, artinya yang paling jarang berarti yang penduduknya lebih sedikit di antara pulau-pulau lainnya. Nah, paling sedikit berarti ini ya, yang berwarna kuning. Artinya ada di daerah Pulau Kalimantan dan juga Pulau Papua dan Maluku ya. Nah, ini tidak terlalu padat penduduknya. Ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2013. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya mengenai peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh dari peta khusus atau peta tematik yang sudah Bu Rahma jelaskan tadi sebelumnya. Ini adalah peta curah hujan. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada keterangannya. Kalau yang berwarna gelap, nih warna gelap, dimulai dari curah hujan yang rendah. Ya, di sini dari 0 sampai 20 hingga 50 sampai 100 mm. Ini artinya curah hujannya rendah di beberapa daerah. Berarti daerah sini ya, karena semakin gelap berarti curah hujannya rendah. Berarti tidak sering terjadi hujan. Kemudian curah hujan menengah, tinggi dan sangat tinggi. Sangat tinggi di sini diwarnai oleh warna hijau yang gelap. Nah, berarti ini sering terjadi hujan di daerah tersebut. Ini contoh dari peta curah hujan. Kemudian ini ada peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini dijelaskan di dalam legenda ya atau keterangan pada peta, Indonesia ini memiliki banyak kekayaan alam. Ya, kekayaan alam kita ini banyak sekali sumber daya alamnya ya. Bisa kita lihat ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, hingga minyak bumi, nikel, tembaga dan timah. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sesuai dengan simbol-simbolnya ya. Di Pulau Sumatera ya, ada beberapa yaitu emas dan perak. Kemudian di Pulau Jawa juga ada kekayaan berupa fosfat gitu ya. Dan juga hingga Papua. Jadi beberapa pulau di Indonesia ini memiliki kekayaan alamnya sendiri. Nah, kekayaan alam di sini kita harus jaga ya sebagai masyarakat Indonesia.
Ya, selanjutnya Hai teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Sekarang simak yuk. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan buatan. Kamu tahu seberapa kayanya negeri kita? Negeri kita adalah surga, Zamrud Khatulistiwa. Negeri kita sangat subur dan kaya, bahkan tongkat kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Sekarang, ayo kita kenali lebih banyak negeri kita tercinta, Indonesia. Jika kamu sudah kenal, maka pasti akan sayang. Kalau sudah sayang, pasti akan merawat keindahan dan kekayaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan kelola kekayaannya secara mandiri dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain. Ayo kita mulai belajar. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi kita itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan ada yang tidak berapi. Gunung berapi ada yang masih aktif dan ada yang sudah mati. Coba perhatikan di peta. Gunung berapi simbolnya adalah segitiga merah. Sedangkan gunung tidak berapi adalah segitiga hitam. Semburan gunung abu dan lava gunung meletus dapat menyuburkan tanah di sekitarnya loh. Indonesia juga memiliki banyak hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Cagar alam yang terkenal misalnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Ujung Kulon di Banten, dan cagar alam Puting di Kalimantan Timur. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat banyak sungai. Ada sungai yang panjang dan lebar, dan ada juga yang sempit dan pendek. Sungai yang panjang dan lebar banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Biasanya digunakan sarana transportasi antar provinsi. Sedangkan sungai di Jawa biasanya dipakai irigasi. Tahukah kalian sungai apa yang terpanjang di Indonesia? Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Selain sungai, Indonesia juga memiliki banyak danau. Ada dua jenis danau, danau alami dan buatan. Danau alami terjadi karena peristiwa alam, yaitu patahan di permukaan bumi. Misalnya seperti yang terjadi pada Danau Toba di Sumatera. Sedangkan danau buatan biasa disebut waduk, dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Misalnya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Jika kalian memperhatikan peta, ada kenampakan alam berupa selat. Tahukah kalian apa itu selat? Selat adalah perairan sempit di antara dua pulau yang saling berdekatan. Di Indonesia ada banyak selat, misalnya Selat Malaka, Selat Berhala, dan Selat Mentawai di Sumatera. Selain selat, ada juga teluk. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan. Misalnya Teluk Cendrawasih dan Teluk Berau di Papua. Selain selat dan teluk juga ada tanjung. Apakah ada yang tahu apa itu tanjung? Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Misalnya Tanjung Lumut di Sumatera Selatan. Kenampakan alam selanjutnya ialah daratan. Dataran adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang. Kalau di peta, dataran rendah diberi tanda warna hijau. Sedangkan di dataran tinggi adalah dataran yang berada di atas 200 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi oleh pegunungan.
makin tinggi, makin dingin, dan sering berkabut. Sekarang kita pelajari mengenai kenampakan buatan. Di negara kita banyak sekali pelabuhan, karena negara kita adalah negara kepulauan. Kira-kira pelabuhan apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, ada juga bandara. Bandara apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan atau bandar udara itu tempat pemberhentian pesawat terbang. Aku pernah ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain pelabuhan dan bandara, ada juga kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temukan di Indonesia. Kawasan industri utama adalah pabrik. Kawasan industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, pabrik besi Bajak Krakatau Steel di Cilegon. Negara kita juga punya banyak perkebunan. Ada perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi di Deli dan Tapanuli, Sumatera Utara. Ada lagi perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia kita yang sangat subur. Lingkungan buatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik, dan objek wisata. Dampak negatifnya jika dijadikan objek wisata adalah masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungannya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering, warung nasi, toko, dan rumah kontrakan. Namun ada juga kerugiannya, yaitu limbah yang baunya tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernafasan. Jika limbah pabrik tidak didaur ulang, menyebabkan tercemarnya air tanah dan membunuh organisme yang ada di dalamnya. Ya, teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah mengetahui dan memahami apa saja kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia? Sudah ya, Kak? Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai kondisi geografis pulau yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang terletak di garis khatulistiwa dan dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, seperti yang dijelaskan di gambar ini, kita di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Bisa terlihat perbedaannya ya untuk arah anginnya. Nah, untuk angin muson barat ini berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan April yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Sedangkan angin muson timur berlangsung dari bulan April hingga bulan Oktober yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau. Nah, jadi kedua angin muson ini ya berpengaruh terhadap Indonesia. Karena tadi negara Indonesia yang beriklim tropis yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, oleh karena itu, kondisi iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi geografis setiap pulau di Indonesia. Nah, sekarang yuk kita lebih mengenal kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Disimak ya. Sebelum kita belajar tentang pulau-pulau besar di Indonesia, kita harus tahu dulu
tentang peta Indonesia. Bagaimana Indonesia memiliki batas-batas laut dan batas darat. Kalian bisa lihat dalam peta ini dengan wilayah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan wilayah daratannya berbatasan dengan negara Malaysia Timur. Kemudian batas selatannya pada perairan berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafuru, dan tentang perairan Australia. Sedangkan daratannya berbatasan dengan negara Timor Leste. Kemudian batas timur Indonesia ini berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sedangkan untuk batas barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Tahukah kalian bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 16.056? Masya Allah, banyak sekali ya. Itulah mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, sehingga dijadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, di materi ini kita akan belajar pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Yang pertama, kita belajar dari pulau di sebelah barat dan utara, yakni Pulau Sumatera. Berapa sih luas Pulau Sumatera? Luasnya adalah 473.481 km persegi. Pulau Sumatera dibatasi oleh laut dan darat. Untuk bagian utara, Pulau Sumatera dibatasi oleh Teluk Benggala. Kemudian batas selatannya yaitu Selat Sunda yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Kemudian batas barat yaitu Samudra Hindia dan batas timur adalah Selat Malaka. Sedangkan bagian daratannya, batas utara itu berbatasan dengan Malaysia. Kemudian batas selatannya berbatasan dengan Pulau Jawa. Kemudian bagian barat itu ada negeri India dan bagian timur ada Pulau Kalimantan. Berikut ini adalah keadaan alam di Pulau Sumatera. Ada pantai, dataran rendah, dan gunung. Kalian bisa lihat apa saja ya nama-nama pantai, dataran rendah, dan gunung di Sumatera. Oke, kita lanjut ya ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa luasnya 126.700 km persegi. Kalian bisa lihat Pulau Jawa ini termasuk pulau yang kecil, tetapi penduduknya padat. Kita akan belajar di video-video berikutnya ya. Nah, apa batas-batas Pulau Jawa? Batas laut di sebelah utara ada Laut Jawa. Kemudian di sebelah selatan masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Selat Sunda dan di sebelah timur ada Selat Bali. Kemudian pada daratannya, batas utara adalah Pulau Kalimantan. Kemudian selatannya itu tidak ada, jadi hanya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah barat yaitu Pulau Sumatera, sedangkan sebelah timur yaitu Pulau Bali. Berikut ini adalah keadaan alam di Pulau Jawa. Di antaranya ada pantai, dataran rendah, dan gunung. Silahkan anak-anak mengamati dan memperhatikan apa saja keadaan alam di Pulau Jawa. Oke, kita lanjut ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini memiliki luas 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan memiliki batas laut sebelah utara yaitu Laut Cina Selatan, sebelah selatan yaitu Laut Jawa, sebelah barat yaitu Selat Karimata, dan sebelah timur yaitu Selat Makassar.
Sedangkan batas daratannya, batas utara berbatasan dengan negara Malaysia. Pada peta kalian bisa melihat ada wilayah yang diwarnai putih. Nah, itu adalah negara Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Kemudian batas barat itu ada Pulau Sumatera, batas selatan ada Pulau Jawa, dan batas timur ada Pulau Sulawesi. Berikut ini adalah keadaan alam di Pulau Kalimantan. Ada pantai, sungai, dataran rendah, dan gunung. Kalimantan terkenal dengan sungainya yang sangat panjang dan besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Oke, kita lanjut ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya yaitu Sulawesi. Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Pulau Sulawesi berbatasan dengan, pada bagian laut sebelah utara adalah Laut Sulawesi, sebelah selatan Laut Flores, sebelah barat yaitu Selat Makassar, dan sebelah timur yaitu Laut Maluku dan Laut Banda. Wilayah daratannya sebelah utara yaitu negara Filipina, sebelah selatan ada Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah barat adalah Pulau Kalimantan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Berikut ini adalah keadaan alam di Pulau Sulawesi. Ada pantai, laut, dataran rendah, dan gunung. Silahkan kalian menyimak dan memperhatikan keadaan alam di Pulau Sulawesi. Oke, kita lanjut ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya yaitu Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Mengapa disebut sebagai kepulauan? Karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang kemudian terdapat dalam satu wilayah yaitu Nusa Tenggara. Nah, pulau ini luasnya yaitu 128.297 km persegi. Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara itu batas-batas lautnya sebelah utara adalah Laut Jawa dan Laut Flores. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat adalah Selat Bali, dan sebelah timur ada Laut Banda. Batas daratannya sebelah utara adalah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sebelah selatan tidak ada atau berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat yaitu Pulau Jawa, dan sebelah timur negara Timor Leste. Berikut ini adalah keadaan alam di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ada pantai, laut, dataran rendah, dan gunung. Kalian bisa melihat ada Bali, Nusa Tenggara, banyak pantai-pantai yang terkenal, kemudian ada juga gunung-gunung api yang aktif di sana. Oke, kita lanjut ke pulau berikutnya. Pulau berikutnya yaitu Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Jadi, mengapa disebut kepulauan? Karena terdiri dari pulau-pulau kecil yang membentuk satu wilayah. Nah, Kepulauan Maluku itu yang berwarna ungu muda, sedangkan Pulau Papua berwarna ungu tua. Berapa luasnya? Luasnya adalah 126.700 km persegi. Batas-batas wilayahnya, batas laut sebelah utara adalah Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan adalah Laut Arafuru. Sedangkan sebelah barat yaitu Laut Maluku, dan sebelah timur itu tidak ada atau berbatasan dengan negara Papua Nugini, yaitu wilayah daratannya. Sedangkan batas-batas wilayah daratan sebelah utara tidak ada karena langsung berbatasan dengan laut. Kemudian sebelah selatan yaitu negara Australia, sebelah barat yaitu Pulau Sulawesi, dan sebelah timur yaitu negara Papua Nugini. Berikut ini adalah keadaan alam di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Ada pantai, laut, dataran rendah, dan gunung. Di Pulau Papua ada gunung yang terkenal karena ketinggiannya yaitu Puncak Jayawijaya, dan pantai yang terkenal keindahannya yaitu Raja Ampat. Nah, bagaimana kakak-kakak sudah mengetahui kondisi geografis
yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Oke, sekarang kalian buka buku tema 1 di halaman 66 sampai 67. Tugasnya adalah kalian mengerjakan nomor 1 dan nomor 10. Ya Kak, ada 2 nomor. Nomor 1 dan nomor 10. Nomor 1 bisa kamu lihat. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi iklim yang ada di Indonesia. Kemudian untuk nomor 10, di situ ada tabel, ya, tabel mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Ya, kalian harus mencari tahu apa saja kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, untuk kenampakan alam, ya, kalian bisa menemukannya di video ini. Karena sudah dijelaskan tadi, kenampakan alam itu sama saja dengan keadaan alam yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Tadi apa saja Kak kenampakan alam? Ya, ada pantai, ada sungai, ada gunung. Nah, itu adalah kenampakan alam, ya, atau keadaan alam di suatu pulau di Indonesia. Kemudian, kenampakan buatan apa saja ya tadi? Ya, benar. Kenampakan buatan itu ada perkebunan, ada waduk, ada bandara, ada pelabuhan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalian bisa tuliskan di tabel di nomor 10 ini. Ya, kalian isi dengan lengkap. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan jika sudah selesai, kalian kirimkan ke Walas masing-masing. Biasakan untuk tidak menunda tugas. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kalian pahami masing-masing. Insya Allah. Jadi, selamat menyelesaikan tugas ya, Kak. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bu Rahma mohon maaf. Ya, selamat menyelesaikan tugas kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.